Wah, indah banget taman ini. Rasanya Dara mau tinggal selamanya di sini. Jangan, Dara. Kamu tidak boleh ada di sini. Kembalilah. Kamu tidak boleh membuang waktu kamu hanya untuk bermain. Apa maksud Tante? Tante siapa? Kenapa Tante bilang waktu Dara tinggal sedikit? Apa Dara akan meninggal? Iya, Dara. Tapi kamu gak usah sedih dan takut. Karena makam kamu akan membawa kebaikan buat semua orang. Dan di makam kamu akan tumbuh pohon yang akan memberi kebaikan. Itu pohonnya. Dara nggak ngerti pohon apa itu. Kenapa bentuknya aneh? Tante? Tante? Tante mana? Tante? Kenapa tangan dan kaki Dara kayak begini? Tante! Tante tolong, Tante! 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 Tante tolong, Tante! Tante! Tante tolong! Tante! Tante tolong, Tante! Tante! Tante tolong! Dara, bangun! Dara bangun! Heh, ayo bangun! Kamu mau sekolah nggak? Tapi Bu, Dara lagi sakit. Jadi nggak mau sekolah? Enak aja, udah bayar sekolah mahal-mahal. Ayo bangun. Ampun deh, astaga, apa lagi sih itu? Ayo cepetan, yuk. Apa lagi sini? Ya ampun, ada aja. Astaga, Danar. Kamu ini masa bawa gelas aja nggak becus sih? Loh, kalian kok belum siap-siap? Ayo cepetan mandi, nanti bapak tungguin. Ayo. Udah deh mas, nggak usah ditunggu-tunggu segala. Danar dan Dara kan udah pada gede. Kalau dibikin kayak begini terus, mereka makin tambah manja. Ya udah, ini uang jajan kalian ya. Jangan lupa sarapan ya, biar kalian yang sakit. Udah deh, yuk. Mas, ada barang aku yang ketinggalan. Mas duluan aja ke mobil ya. Sini uang kamu. Ini untuk gantiin gelas yang tadi kamu pecahin. Tapi Bu, itu kan uang jajan sekolah Mas Damar. Diam kamu. Ibu jahat. Dara akan bilang ke bapak. Awas ya. Kalau ada yang berani ngadu ke bapak, kalian berdua akan saya bawa ke hutan untuk tinggal di sana selamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, Nenek minta makannya, Neng. Nenek lapar. Dari kemarin belum makan, Neng. Nek, di rumah nggak ada makan. Tapi Dara punya sedikit uang buat beli makan Nenek. Makasih banyak ya, Neng. Ya, Nek. Mata tinggi cara, mulut terkunci tanpa suara. Dara. Kamu kenapa? Ayo masuk. Ayo masuk. Ayo. Bisa Mas, aku di sini aja. Mas kenapa nggak pakai baju seragam? Mas lagi males sekolah. Habisnya nggak dikasih uang jajan sih. Yaudah, kamu kan lagi sakit. Kamu masuk aja istirahat. Mana uang kamu? Biar Mas cari makanan. Uang Dara udah Dara kasih ke pengemis.
Kasihan Mas, dia udah nggak makan dari kemarin. Aduh, Dara, kenapa kamu kasih pengemis uangnya? Kamu aja lagi kelaparan. Ya udah, biar Mas yang cariin makanan. Kamu masuk istirahat. Tapi Mas. Ini apa Mas? Jangan aja Bu ya. Iya. Pencuri! Astagfirullahaladzim. Itu kan anaknya Pak Marwan, Bu. Ya Allah, kasihan sekali dia sampai mencuri tempe dan tahu. Dara, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa Mas. Ya udah, kamu makan ini. Mas, uang dari mana bisa beli tempe sama tahu? Udah, kamu makan aja. Mas nggak mau kamu kenapa-napa. Soalnya setelah ibu meninggal, nggak ada lagi orang yang bisa Mas ajak bicara selain kamu. Ajarin anak laki Bapak. Jangan sampai dia mencuri lagi di warung saya. Apa Bu? Mencuri? Ngapain dia mencuri? Dia sering saya kasih uang kok Bu. Tanya aja sama anak Bapak sendiri. Danar! Sini Danar. Danar, kamu benar tadi mencuri di warungnya ibu ini, Iya Pak. Jadi tempe dan tahu goreng yang kumakan tadi hasil curian Mas Danar. Ngapain kamu mencuri? Kan tadi Bapak kasih uang, Uang Mas Danar diambil ibu Pak untuk gantiin piring tadi pagi yang dipecahin sama Mas Danar. Mas Danar terpaksa mencuri tahu dan tempe untuk Dara. Tadi Dara sakit karena lapar. Uang Dara juga udah Dara kasih ke pengemis. Bu, maafkan anak saya. Saya ganti uang untuk tahu dan tempe yang dicuri anak saya. Ada apa ini Mas? Oh, ini toh istri barunya Pak Marwan yang suka mentelantarkan anak sampai mereka kelaparan. Akhirnya mereka mencuri di warung saya. Tolong Bu, urus anak-anak Pak Marwan. Walaupun dia bukan anak kandung ibu, kasihan dia kalau sampai kelaparan. Apa maksud ibu tadi berkata seperti itu pada aku? Siapa yang mencuri? Danar mencuri Bu, karena uangnya diambil. Oh, jadi Mas percaya omongan anak Mas? Apapun alasannya, mereka sudah bikin malu kita. Udah, bawa aja mereka ke panti asuhan daripada besok-besok bikin kita malu terus-terusan. Danar mencuri karena di rumah nggak ada makanan, uang juga nggak ada. Sementara Dara sakit karena kelaparan. Danar hanya menolong adiknya kok Bu. Aku nggak peduli. Sekarang gini aja, Mas pilih aku atau anak-anak Mas. Kalau Mas pilih mereka, aku nggak akan jadi mentransfer uang yang Mas pinjam. Kamu jangan egois begitu dong, Lia. Mereka itu masih anak-anak. Mas yang egois. Selama ini Mas nggak pernah mau dengerin apapun mau aku. Sekarang gini aja, Mas pilih. Mas bawa mereka ke panti asuhan atau aku yang pergi dari rumah ini. Ayo kita pergi dari sini. Bapak udah nggak sayang sama kita. Bapak lebih nurut sama Ibu Lia. Kasihan Dara. Harusnya aku nggak mengajak dia kabur dari rumah.
udah gak tahan, Mas. Ya udah, Dara Mas Danar antarin pulang ya. Biar Mas Danar pergi sendirian. Nggak mau, Dara mau sama Mas aja. Dara nggak mau pisah. Dara! 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 Dara bangun! Dara bangun! Dara! Tolong! 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 Dara! 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 Dara bangun. Pak, anak-anak sudah sadar, Pak. Pak, alhamdulillah. Kita di mana? Kalian ada di masjid. Rumah kalian di mana? Biar nanti kami antar pulang, ya? Kita udah gak punya tempat tinggal lagi, Pak. Bapak kami mau antar kami ke panti asuhan. Jadi kami kabur dari rumah, Pak. Ya udah, kalau begitu kalian tinggal di rumah Bapak aja dulu ya. Jangan, Pak. Ngapain Bapak ngajak mereka ke rumah kita? Rumah kita kan kecil. Yuli, nggak boleh begitu. Kita hidup itu harus saling tolong-menolong, ya? Ya udah, kita pergi aja. Jangan. Nanti kalian kenapa-kenapa lagi di jalan. Udah, lebih baik kalian tinggal di rumah Bapak aja dulu, ya? Nah, Danar, Dara, ini rumah Bapak. Mulai sekarang kalian berdua tinggal di sini ya. Ayo. Sini. Iya. Mas Danar, bantuin dong. Bentar aja, lagi asik nih. Kemana Danarnya? Udah mau maghrib gini belum pulang juga dia. Pasti dia bohong tadi siang pura-pura sakit. Biar aja, Pak. Dana nggak usah pulang selamanya. Kamu nggak boleh ngomong begitu ya. Nggak baik itu. Waalaikumsalam. Dari mana aja? Terus kenapa pakai pura-pura sakit segala? Tetap masih bisa main kalau udah pulang ngaji. Benar bosen, Pak, di rumah. Kalau nggak di rumah pasti di warung. Terus kalau keluar paling ngaji. Tapi ngaji itu kan penting. Ah, begini aja deh. Biar kalian nggak bosen, mulai besok kalian akan belajar ngaji dan sekolah di madrasah aja ya. Iya, Pak. Dara mau. Dana nggak usah sekolah, Pak. Nanti Bapak pusing lagi mikirin biaya sekolahnya. Biar Dara aja yang sekolah. Kalian nggak usah pusing mikirin biaya. Insya Allah pasti akan selalu ada rezeki kalau kita punya niat yang baik. Makasih ya, Pak. Bapak baik banget sama kami. Padahal kami bukan siapa-siapa Bapak. Iya, Bapak kami aja nggak pernah memperhatikan kami seperti ini. Jadi kamu mau kan ngaji dan sekolah di madrasah? Mau, Pak. Alhamdulillah. Ya udah, sekarang kita siap-siap sholat yuk. Iya, Pak. Dara ambil makanan dulu ya. Ya, ya. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama banget sih sholatnya. Sengaja kan? Biar gak gantian jagain warung. Yuli, kamu apa-apaan sih? Marah-marahin Dara. Emang Dara salah apa? Habisnya tuh udah lama-lamain sholatnya. Biar gak gantian jagain warung. Ada apa ini ribut-ribut? Ini Pak, Yuli tuh yang duluan marah-marahin Dara. Sudahlah, kalian gak usah ribut-ribut. Gak perlu berantem-berantem. Sebenarnya kalian sudah harus mulai memikirkan masa depan kalian. Mau jadi apa nanti? Kalian ini mau kuliah atau mau apa? Dara nggak mau kuliah, Pak. Dara lebih baik bantuin Bapak jualan di warung. Soalnya kalau Dara kuliah, takutnya Dara malah tambah sakit, Pak. Bagus deh, nyadar kalau penyakitan. Kalau Yulsi mau kursus diet aja, Pak, biar cepet cari uangnya. Pak, Danar kayaknya mau ke Jakarta aja deh, Pak. Soalnya di Jakarta kan gajinya lumayan besar, Pak. Mas, lebih baik Mas Danar kerjanya di sini aja, Mas. Jangan di Jakarta. Dara nggak mau pisah sama Mas Danar. Dara, nggak apa-apa kan kalau kakakmu ini ingin belajar hidup lebih mandiri, jauh dari rumah. Itu bagus buat dia. Oh, dengerin kata Pak Firman. Pak Firman aja nggak keberatan, masa kamu keberatan sih? Dara, Mas ke Jakarta itu mau cari uang supaya masa depan kamu cerah, ya? Tapi Mas Danar janji ya sama Dara. Mas Danar sering-sering telepon Dara. Nggak bisa jauh-jauh dari Mas Danar ya? Ya iyalah Mas, dari kecil udah bareng juga. Mas gede ditinggal, Mas. Ada apa, Pak? Tadi kakakmu telepon. Dia minta nomor rekening bank Bapak. Dia mau transfer uang buat kamu. Katanya buat kamu biar bisa beli perhiasan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Alhamdulillah. Berarti Mas Danar udah dapat kerjaan ya, Pak? Terus Mas Danar bilang kapan mau transfernya? Sudah. Tadi Bapak langsung cek ke ATM. Ada tambahan saldo 10 juta. Pasti dari dia ini. 10 juta. Pak, kalau boleh Dara mau minjam handphonenya Bapak. Boleh nggak, Pak? Dara mau telepon Mas Danar. Iya. Kamu telepon dia. Iya, Pak. Halo, Dara. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabar kamu, sehat? Alhamdulillah, Dara baik, Mas. Oh ya, itu gimana? Uang yang Mas kirim udah kamu terima? Udah kok, Mas. Tapi uangnya masih di rekeningnya Pak Firman. Nanti Dara ambil kok. Ya udah. Oh ya, Mas Danar di Jakarta kerja apa? Kerjanya halal kan, Mas? Dara nggak mau kalau sampai Mas Danar ngelakuin hal yang aneh-aneh di Jakarta. Enggak dong, Dara. Halal kok. Udah, kamu gak usah khawatir, ya? Mas Danar di Jakarta tinggal di mana, Mas? Nanti kapan-kapan Dara main ke Jakarta. Udah nggak usah lah ya. Mas juga jarang di rumah kok. Mas pergi terus sama si bos, ya? Iya udah kalau gitu. Nanti kalau Dara mau ke Jakarta, Dara bilang dulu sama Mas. Yang penting Mas kasih tahu dulu alamatnya di mana. Gimana? Gitu ya. Ya udah, nanti Mas SMS alamatnya ya. Oh ya, Dara, Mas cuma pengen ngingetin aja sama kamu, ya. Uang yang selama ini Mas kirim, tolong kamu tabung ya. Mas nggak mau loh, kamu menghambur-hamburkan uang hanya untuk menolong orang lain, sedangkan kamu masih kekurangan. Ya, ingat pesan Mas. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini ATM Dara. Dara baru buka rekening baru disuruh sama Mas Danar.
Dara mau Bapak yang simpan ATM ini ya Pak. PIN-nya 121295. Jadi kalau Bapak perlu uang, Bapak tinggal ambil aja uangnya di ATM Dara. Pak. Nggak usah Dara, Bapak masih punya uang. Danar kan ngasih uang itu buat kamu. Kamu aja yang pakai buat membeli keperluanmu. Kartunya kamu aja yang simpan. Ya udah kalau gitu Dara yang simpan ATM-nya. Tapi kalau Bapak perlu uang, Bapak ambil ATM-nya di dompet Dara ya Pak. Ya udah, terima kasih ya. Iya Pak. Ya Allah. Tolong Pak, jangan usir saya sekarang. Saya mohon Pak, anak saya lagi sakit. Nggak bisa Bu, Ibu udah sering kali saya kasih kelonggaran untuk bayar kontrakan ini. Tapi Ibu nggak mau bayar. Saya butuh duit Bu. Kalau Ibu nggak bisa bayar hari ini, Ibu boleh angkat kaki dari sini. Ayo Bu, pergi. Ayo, pergi sekarang. Pergi. Pak, tunggu dulu Pak. Maaf sebelumnya saya bukannya mau ikut campur. Tapi saya mau tanya, memangnya berapa Pak uang tunggakan kontrakan Ibu ini? 1 juta Neng. Itu pun kalau dia masih mau lanjutin kontrakan di sini menjadi 1.500.000. Tunggu sebentar ya Pak. Ini Pak. Tapi saya mohon ya Pak, Bapak jangan usir Ibu ini. Ya enggak Neng kalau udah bayar begini. Makasih Neng. Iya Pak. Bu, ya Allah Bu. Terima kasih ya Dara. Ibu nggak tahu kalau nggak ada kamu, pasti Ibu ngalamin ini sama anak Ibu udah tidur di jalan. Mana anak Ibu lagi sakit. Anak Ibu sakit? Iya. Ya Allah Bu, ini panasnya tinggi banget Bu. Bentar ya Bu. Ini uang untuk anak Ibu berobat ya. Terima kasih banyak. Mendingan sekarang Ibu bawa anak Ibu ke puskesmas. Ya udah kalau gitu, Dara permisi pulang dulu ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ini barang-barangnya. Kalau misalnya Ibu berminat, silakan langsung hubungi saya di sini Bu ya. Ya Bu, selamat siang Bu. Saya Danar Bu, perkenalkan saya Danar. Ibu, saya murah sekali Bu. Bernafas di ujung helah, mata tinggi tak sanggup bicara kunci tanpa suara. Kamu ngapain sendiri di sini? Aku malu Kak. Baju seragam aku sobek. Orang tua aku nggak punya uang buat beli seragam aku yang baru. Ini uang untuk kamu. Kamu beli seragam baru ya. Sekarang kamu senyum dong. Terima kasih Kak. Jangan nangis lagi ya. Jantung hati pun tak hanya menangis tanpa suara. Mari si Darah Putih. Mati tak bisa untuk kau hindari. Darah Putih. Maaf Bu, saya mau nanya, kenapa saya dipanggil Darah Putih ya Bu? Karena kamu sangat baik, hati kamu putih dan bersih. Kamu selalu membantu orang yang membutuhkan tanpa pamrih. Saya membantu, saya ikhlas kok Bu. Dan kalau saya dipanggil dengan sebutan Darah Putih, saya nggak pantas dipanggil seperti itu Bu. Jadi lebih baik Ibu ataupun Bapak panggil saya Darah aja ya Bu. Iya nak. Ya udah kalau gitu saya permisi pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dara. Yuli, munafik kamu ya. Pura-pura nggak suka. Padahal dalam hati ngarepin kan bahwa dihormati warga. Makanya kamu sengaja ngambil uang buat bantuin orang, iya kan?
Ya Allah Yuli, aku nggak sama sekali seperti itu Yuli. Sepertinya Yuli makin gak suka sama aku. Warga jangan percaya kalau ada orang yang menyebarkan brosur penjualan tentang barang elektronik murah. Karena itu salah satu modus dari penipuan. Wah, kalau begitu kita sudah kena tipu dong. Iya, sales ini sudah tidak bisa dihubungi lagi. Padahal kita sudah mentransfer uang muka ke dia. Kalau gitu kita laporin polisi aja yuk. Ayo Bu, kita yuk. Gawat. Aku harus hati-hati. Ayo, kita ke kantor polisi aja. Ayo, kita lapor ke polisi. Wah, itu dia orangnya tuh. Ayo, kita kejar dia. Gawat. Sepertinya aku nggak bisa lagi melakukan penipuan penjualan alat elektronik ini. Mendingan aku balik dulu ke kampung. Dara pasti menabung uang yang aku kirim selama ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Dara mana Pak? Alhamdulillah. Dara. Ya Allah Mas Danar. Mas Dara dari mana aja sih Mas? Dara teleponin handphonenya nggak aktif. Dara khawatir takutnya Mas Dara kenapa-napa. Dara. Mas buru-buru ya. Mas datang ke sini mau pinjam uang yang selama ini Mas kasih buat kamu. Sekarang uangnya mana? Uangnya? Dara, uangnya mana? Uangnya sisa sedikit Mas. Soalnya Dara sumbangkan ke panti asuhan dan menolong warga sekitar. Dara! Selama ini Mas kasih uang buat kamu. Itu untuk tabungan kamu, untuk masa depan kamu. Mas kan udah bilang sama kamu, jangan pernah hambur-hamburkan uang itu. Jangan pernah untuk menolong orang lain. Pak, ini nggak bisa didiamkan Pak. Kamu pikir cari uang gampang? Hah? Mas capek cari uang. Kamu enak-enakan main habis-habisan. Sekarang ini Mas perlu, tahu nggak? Dara. Masya Allah. Dara, kamu terlalu keras sama adikmu. Dara bangun Dara. Dara bangun Dara. Dara, mudah-mudahan kamu gak kenapa-napa ya. Mas benar-benar minta maaf. Mas gak tahu kalau kejadiannya seperti ini. Maafkan Mas ya. Permisi. Dokter, bagaimana dok? Hasil ronsennya? Sebentar. Ini. Tolong dilihat. Baik. Jadi menurut hasil laboratorium ini, klep jantung Dara bocor. Jadi harus segera dilakukan operasi.
Apa nggak ada cara lain dok selain operasi dok? Tidak ada, Pak. Iya dok. Terima kasih dok. Saya permisi. Ya, kalau begitu besok pagi kita langsung ke bank. Mudah-mudahan sisa uang di tabungan Dara cukup buat biaya operasi. Ya Pak, mudah-mudahan. Pak, saldonya Dara kok bisa kosong ya Pak? Apa mungkin Dara mengambil seluruh uangnya Pak untuk menolong orang lain? Nggak mungkin. Kata Dara kemarin kan masih ada sisa uang di tabungan ini. Terus kalau kita lihat waktu penarikan uangnya, itu kan tadi pagi. Nggak mungkin. Dari semalam kan Dara sudah di rumah sakit. Iya sih Pak. Terus kemana ya Pak uangnya? Ya sudah Pak, ya Pak. Kenapa? Bapak masih nggak habis pikir siapa yang menghabiskan isi tabungan Dara. Tapi Pak, mungkin saja Dara itu membayar hutang bapak kami kepada istrinya Pak dengan cara mencicil. Soalnya Dara pernah bilang sama saya Pak. Dan mungkin sisanya masih ada di lemari Pak. Kita lihat aja ya. Iya Pak, ayo. Yuli, kenapa kamu membuang ATM-nya Dara? Jadi kamu yang ngambil ATM Dara dan menghabiskan isinya. Begitu. Terus sekarang isinya udah habis, kartu ATM-nya kamu buang. Iya. Jawab, ayo jawab. Jawab, atau kamu mau polisi yang membiarkan urusan ini? Ya, kita ke polisi aja, ayo. Jangan, Pak. Jangan aku biar ke polisi. Yuli nggak mau. Emang Yuli yang udah ngabisin uang Dara. Astagfirullahaladzim. Yuli, sekarang juga tolong kembalikan uangnya Dara. Karena saya butuh untuk operasinya Dara. Ayo mana? Tapi uangnya udah habis Yuli belanjain. Yuli nggak tahu kalau Dara sakit. Sampai jam segini belum dapat mangsa juga. Bu, Ya? Bu, saya ingin menawarkan Bu, ini produk-produk elektronik yang harganya tuh jauh di bawah. Aduh, maaf, saya buru-buru ya. Bu, nggak mau dilihat dulu brosurnya Bu? Sepi ini hari. Ini uang kamu. Ini untuk gantiin gelas yang tadi kamu pecahin. Selamat siang Pak. Siang. Selamat siang Bu. Boleh minta waktunya sebentar? Ada apa ya Mas? Begini Pak. Ini saya dari perusahaan barang-barang elektronik. Saya ingin menawarkan di sini barang-barang elektronik yang harganya jauh di bawah pasaran. Terima kasih Mas. Saya udah punya semua. Kami tidak butuh lagi barang elektronik. Atau mungkin home theaternya mungkin? Oh iya, makasih. Pak, Bu. Tunggu sebentar. Tidak apa-apa kalau memang Bapak dan juga Ibu tidak berminat. Tapi perlu saya informasikan juga bahwa kami juga mempunyai sebuah investasi yang sangat menguntungkan. Dalam 1 bulannya, keuntungan yang bisa didapatkan itu sekitar puluhan juta rupiah. Atau mungkin bisa ratusan juta rupiah. Sebentar, puluhan juta? Iya, betul. Wah, kalau begitu kita bicarakan di dalam saja gimana?
Boleh Pak. Yuk Mas. Yuk. Oh iya, mari. Ya, ayo. Di sini saya akan menjelaskan. Modal awal jika ibu ingin mengeruk keuntungan yang besar, itu adalah 200 juta. Nah, jadi prosedurnya itu sangat mudah sekali, Bu. Nanti kami akan memberikan brosur-brosur seperti ini, Bu. Nah, nanti di brosurnya ini, itu akan tertera nama ibu dan juga nomor teleponnya. Nah, setelah itu, silakan ibu menyebarkan brosur-brosur ini ke semua orang. Nanti jika ada yang berminat, orang-orang itu pasti akan langsung menelpon ibu. Tapi jangan lupa, Bu, ibu langsung minta DP ke mereka, sekitar 50%, Bu. Nah, nanti setelah uangnya sudah ditransfer, ibu boleh telepon kami. Nanti kami biar langsung mengirim pesanan dari orang-orang tersebut. Ngapain kamu mau bisnis beginian? Repot harus ngasih brosur ke orang-orang. Lagi pula kan modalnya cukup besar. Ya, mendingan buat modal usaha bisnis propertiku. Aku bosen Mas ngebantuin bisnis properti Mas yang nggak maju-maju itu. Mendingan aku pakai uangku buat investasi bisnis yang lain deh. Saya ingin memberikan kartu nama. Ini dia. Ini kartu nama bos saya, namanya Pak Wijaya. Kalau mungkin ibu tidak mempercayai semua omongan-omongan saya ini, ibu silahkan boleh telepon ke bos saya ini, namanya Pak Wijaya. Oke. Kalau begitu nanti saya telepon Pak Wijayanya dulu sebelum mentransfer uangnya ya. Terima kasih. Sekali lagi maaf mengganggu. Saya permisi dulu. Ini untuk contohnya aja, buat ibu pegang. Sepertinya mereka nggak mengenali aku. Pak, bagaimana keadaan Dara, Pak? Kata dokter kalau sampai besok nggak dioperasi, Dara nggak akan bisa bertahan. Bapak ke apotek dulu ya, ambil obat. Iya, Pak. Mas, maafin aku ya. Aku udah ngehabisin uangnya Dara. Halo. Halo, dengan Pak Wijaya? Iya, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, saya Lia. Tadi ada pegawai Bapak menawarkan saya untuk ikut bergabung dengan bisnis investasi penjualan barang elektronik murah. Saya sih tertarik untuk bergabung, tapi saya ingin bertemu dengan Pak Wijaya dulu sebelum mentransfer uang dan membuat surat perjanjian pembagian keuntungan supaya kedepannya kerjasama kita bisa enak. Cuma masalahnya seperti ini, Bu. Kalau Ibu ingin berinvestasi, itu waktu paling telat itu adalah malam hari ini, Bu. Ibu harus mentransfer uangnya langsung, Bu. Karena tadi ada orang yang akan langsung mentransfernya tanpa meminta surat perjanjian. Nah, jadi kalau sampai Ibu telat mentransfer uangnya, jadi ya kami mohon maaf, Bu. Ibu akan kehilangan investasi tersebut, Bu. Jadi kami mohon Ibu dengan cepat untuk langsung mentransfer uangnya, Bu. Ya udah deh Pak. Saya percaya kok sama Bapak. Kalau begitu, Bapak SMS-in aja saya nomor rekeningnya. Nanti akan langsung segera saya transfer ya Pak. Iya, Bu. Sekarang juga saya akan kirim nomor rekeningnya, Bu. Oke, saya tunggu ya Pak. Makasih. Sama-sama, Bu. Bagaimana, Dok? Alhamdulillah, operasi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Dok, terima kasih, Dok. Baik. Ada apa sih ini ibu-ibu? Kok ribut-ribut berisik banget depan rumah orang? Lia, mana barang pesanan kami? Kalau emang barangnya nggak ada, mending kamu balikin uang kami semua. Iya, kembalikan uang kami. Ya benar, Bu Lia sudah menipu kami. Sebentar. Sabar ya ibu-ibu.
Ini suami saya sedang pergi ke toko elektroniknya langsung untuk mengambil barangnya langsung. Karena handphone pemilik tokonya tidak bisa saya hubungi. Sabar ya. Kami nggak bisa menunggu lama lagi. Kalau enggak, ibu saya laporkan ke polisi. Aduh, jangan Bu, jangan. Ya udah, saya kembalikan uang ibu-ibu sekarang juga ya. Sabar, tunggu sebentar. Ini, saya kembaliin sekarang juga. Tolong saya diingetin aja berapa jumlah masing-masing karena saya nggak ingat. Udah ya, sekarang semua pada pergi deh. Dasar penipu. Luan si Dion itu. Aku ditipu sama sales penipu itu. Mau untung malah jadi rugi. Mas, gimana? Ketemu tokonya? Ternyata ini alamat palsu. Ini bukan alamat perkantoran, tapi alamat kontrakan. Pokoknya aku nggak diterima ditipu kayak begini, Mas. Ya udah, sekarang Mas temenin aku lapor ke kantor polisi. Yuk. Aduh, Mas. Ternyata bukan cuma aku yang tertipu oleh sales penipu itu. Bodoh bener aku nih ya. Kok bisa sampai tertipu seperti ini? Makanya, sama suami sendiri nggak percaya. Malah ngasih modal sama orang yang nggak dikenal. Gimana sih, Ma? Nah, itu bukannya si Dion sales itu? Lihat coba. Lihat. Iya, Mas. Itu memang dia. Kita ikutin aja, Mas. Nanti kalau kita sudah tahu rumahnya, baru kita lapor polisi. Yuk. Dara, maafin aku ya. Aku selama ini udah sering jahat sama kamu. Aku udah ngabisin uang kamu. Maafin aku ya, Dara. Yuli, kamu gak perlu minta maaf sama aku. Karena aku udah maafin kamu. Karena aku sama sekali gak menaruh dendam ke kamu. Tapi aku minta tolong sama kamu ya, jagain Mas Dana. Kalau sampai terjadi sesuatu sama aku, misalkan tolongin aku. Enggak, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Kamu pasti sembuh. Ini Mas, ini tolongnya. Bapak Mas. Bapak di kamar, Mas. Oh, iya. Selamat malam. Malam, ada apa ya, Pak? Kami mencari saudara Dion. Nah, itu dia orangnya, Pak. Ibu, Bapak. Hei, tenang! Bapak, saya nggak bisa, Pak. Pak, tunggu, saya bisa jelaskan, Pak. Pak, tunggu, Pak, sebentar. Ini pasti ada yang salah. Anak saya ini anak baik-baik. Heh, anak kamu tuh udah nipu uang saya 200 juta rupiah dengan kedok bisnis palsu penjualan barang elektronik murah. Kamu memang pantas untuk ditipu ya. Kamu udah menyuruh Bapak untuk mendapatkan aku dan adikku ke panti asuhan. Jadi, kamu ini Danar? Iya, aku Danar. Danar? Dara? Mau ngapain kamu? Mau ngapain? Kamu jangan pernah menyentuh adikku. Dan kamu nggak pantas untuk menjadi orang tua. Kamu selalu tunduk terhadap istrimu hanya demi uang. Lancang kamu ya! Sudah. Pak, tolong bebaskan anak saya, Pak. Saya akan mengganti uang istri saya yang sudah ditipunya, Pak. Bebaskan anak saya, Pak. Tolong, Pak. Maaf, Pak. Bukan hanya Bulia saja yang menjadi korbannya, tapi banyak korban lain yang sudah melapor ke kami. Anak Bapak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Astagfirullahaladzim. Danar, kenapa bisa sampai jadi begini, Nak? Pak, Danar minta maaf.
Danar sudah mengecewakan Bapak. Tolong jaga Dara baik-baik, Bu. Dara, Mas minta maaf ya. Mas melakukan semua ini itu untuk kamu. Mas, Dara minta maaf sama Mama, jangan tinggalin Dara ya, Mas. Ayo, Pak. Mas, Bapak ini, Bapak ini, Mas Danar. Sebaiknya kita bawa ke dalam, Pak. Nggak usah, Pak. Pak Firman. Iya, Dara. Dara sama Mas Danar juga minta maaf. Kita berdua udah sering ngerepotin kalian. Dara minta maaf. Nggak apa-apa, Dara. Bapak ikhlas. Bapak senang mengurus kalian. Dara juga berterima kasih karena Pak Firman udah ngurusin Dara sama Mas Danar dari kecil sampai sekarang kita udah besar. Pak Firman selalu ngurusin kita. Makasih ya, Pak. Iya, sayang. Dara minta tolong bebasin Mas Danar ya, Pak. Iya, sayang. Makasih, Pak. Dara. 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 Ya Allah. Nailahi. Wa inna ilaihi raji'un. Dara. Alam yang sangat jauh berbeda. Siapkah kita menjawab pertanyaan? Udah deh, Mas. Ngapain sih nangisin kuburan? Heran. Pak, Bapak sebaiknya segera kasih tau Mas Danar ya. Kalau Dara udah meninggal, kasihan Mas Danar, Pak. Kalau Mas Danar belum tahu. Ya Allah, maafkan saya ya Allah. Saya sudah menelantarkan anak saya ya Allah. Mas, aku mau pulang. Tidak. Saya harus jenguk Danar. Saya harus membebaskan Danar. Dia anak saya. Aku mau pulang. Kalau Mas mau tetap jenguk Danar, Mas naik taksi aja sana. Diam kamu. Ini mobil saya. Terserah mau dibawa kemana. Mas, aku mau pulang. Ah, tidak. Ih, aku mau pulang. Ah, diam kamu. Mas, kalau Mas tetap ngotot mau jenguk Danar, aku terjun dari mobil. Terserah. Mas, iya, aku mau pulang. Aku mau pulang. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Aku mau pulang. Indah sekali tempat ini. Tapi kenapa aku bisa ada di sini ya? Mas Danar? Dara?
Dara, kamu ngapain di sini? Mas Dana jangan terus-terusan bersedih ya, Mas. Karena kematian Dara akan mendatangkan manfaat bagi semua orang. Nanti di atas makam Dara akan tumbuh pohon itu. Pohon itu namanya pohon inau. Dan buahnya disebut kolang-kaling. Pokoknya semua yang ada di pohon itu dapat menghasilkan uang bagi semua warga. Asalkan pohon itu diolah dan juga dijual, Mas. Dara, kamu ini bicara apa sih? Mas Dana nggak mau kamu meninggal, Dara. Mas Dana pengen kamu hidup selamanya bersama dengan Mas Dana. Dara, kamu mau kemana? Dara, kamu mau kemana, Dara? Dara, jangan tinggalin Mas Danar, Dara. Saudara Danar. Iya, Pak, ada apa, Pak? Ada yang datang menjenguk. Pak, Bapak. Bagaimana keadaan Bapak, Pak? Bapak sehat kan, Pak? Oh iya, Pak. Dara gimana, Pak? Dara juga sehat kan, Pak? Iya kan, Pak? Yang tabah ya, Danar. Adikmu Dara, Pak, sudah meninggal. Begitu kamu dibawa polisi, jantungnya anfal. Dia langsung meninggal. Danar, Pak, yang udah bikin dia sedih, Pak. Danar, jangan menyalahkan dirimu. Semua ini sudah takdir Allah. Dara pasti nggak senang kalau lihat kamu sedih dan menyalahkan dirimu sendiri atas kematiannya. Dara sudah bahagia di sana. Danar sedih, Pak. Danar nggak bisa menghadiri pemakamannya, Pak. Danar sedih. Barusan Danar mimpi, Pak. Danar mimpi ketemu Dara, Pak. Senyum dia sumringah, Pak. Danar nggak pernah melihat itu, Pak. Dan dia sangat bahagia sekali, Pak. Pak, di dalam mimpi Danar tadi, Pak, Dara sempat bilang, Pak, sama Danar, kalau di makam Dara itu akan tumbuh sebuah pohon. Namanya pohon inau, Pak. Apa
maksud dari mimpimu itu? Bahwa itu disebut juga kolang-kaling, Pak. Kolang-kaling itu adalah sebuah penganan yang bisa diolah menjadi manisan, Pak. Rasanya lezat sekali, Pak. Dan ada juga bagian ijuknya. Ya Allah. Kalau nggak salah bentuknya seperti rambut. Darah. Dan jika diolah itu bisa menjadi sapu, tali, ataupun keset, Pak. Dan tulangnya, Pak, itu bisa dijadikan sapu lidi. Masya Allah. Ternyata mimpi Danar benar. Di makam Dara tumbuh pohon persis seperti yang digambarkan dari mimpinya. Subhanallah, ada pohon tumbuh di sebelah kuburan Dara. Woi, bapak-bapak, ibu-ibu, sini. Cepat, cepat. Pak, mari Pak. Ada pohon tumbuh di sebelah kuburan Dara. Subhanallah, kenapa pohon ini bisa tumbuh di sebelah kuburan Dara ya? Sedangkan kemarin belum ada, Pak. Iya, Pak. Ini pohon apa itu, Pak ya? Iya, aneh ya. Kenapa bisa tumbuh di samping kuburan Dara ya? Ini rahasia Allah, Pak. Begini, bapak-bapak, ibu-ibu. Bagaimana kalau kita olah semua yang ada di pohon ini? Saya tahu caranya. Dari Danar. Dia mimpi didatangi Dara untuk ngasih tahu soal pohon ini, yang dia kasih nama pohon 6. Oh, pohon 6. Semoga bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai sekarang warga masih menyebut Dara Putri Sindara Putri. Karena semasa hidup sampai akhirnya meninggal, Dara selalu berbuat baik pada warga. Iya, Pak. Dara memang anak yang sangat baik. Danar sangat bangga, Pak, mempunyai adik seperti Dara. Meskipun kini Dara telah meninggal, tetapi Dara masih meninggalkan sesuatu yang berguna untuk masyarakat luas.